Semua, hari ini kita akan membicarakan tentang koperasi dari sejarah, tujuan, dan berbagai macam jenis koperasi. Oke, kita akan perkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Benedi Argian Giri Putra. Panggilan saya ya Koko Gigo atau Gigo Kun. Presisi keempat. Nah, ada teman saya. Lihat aja videonya. Halo teman-teman, nama aku Yohanes Dava Pramahardika dari 10 IPS 3 di SMA Kolose de Brito. Dan teman saya bernama Gigo, dan kita akan menjelaskan tentang koperasi. Dan langsung aja kita ke next videonya. Di sini kita akan menjelaskan tentang sejarah koperasi terlebih dahulu. Nah, kalian tahu nggak sih koperasi itu diambil dari kata apa? Dari kata cooperation. Mau nggak mau emang itu sejarahnya. Dan kalian sudah tahu lah cooperation itu artinya apa, yaitu kerjasama. Dan kalau kuliah dari Google, itu koperasi itu pertama kali didirikan pada abad 18, di pertengahan abad 18 dan di abad 19. Dan dulu tuh koperasi itu cuman didirikan oleh 28 anggota saja. Dan koperasi pertama itu berada di Inggris, lebih tepatnya di kota Rochdale pada tahun 1844 Masehi. Di situ didirikannya pada pertengahan abad 18 dan awal pada abad 19. Di situ mewujudkan koperasi sebelum itu tuh dikatakan sebagai koperasi pra-industri karena pada abad-abad itu adalah gagalnya revolusi industri yang dengan semboyannya yaitu liberty, egality, dan fraternity. Itu artinya yaitu kebebasan, persamaan, dan kebersamaan. Mereka di situ juga mempunyai prinsip-prinsip, yaitu satu, keanggotaannya yang sifatnya terbuka, lalu pengawasan yang sifatnya demokratis, yang ketiga bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota, dan yang keempat sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi, yang kelima penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai, yang keenam tidak ada diskriminasi dalam suku bangsa, ras, agama, dan aliran politik. Lalu yang ketujuh, barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang yang asli dan bukan barang-barang yang palsu atau KW. Lalu yang kedelapan adalah anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Dan prinsip-prinsip itulah yang menjadikan prinsip-prinsip koperasi yang lainnya didirikan, termasuk koperasi yang ada di Indonesia. Kita lanjut, kita akan membahas fungsi koperasi. Terdapat 4 fungsi koperasi di Indonesia sesuai dengan pasal 4 dari UU nomor 24 tahun 1962 sebagai berikut. Pertama, memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta masyarakat demi perbaikan kesejahteraan dan sosial. Ketiga, memperkuat perekonomian masyarakat sebagai landasan ekonomi bangsa. Terakhir atau keempat, mengembangkan ekonomi secara nasional sesuai dengan kekeluargaan dan demokrasi secara hukum. Dan kalian penasaran gak sih tujuan koperasi itu apa? Yap, tujuan koperasi itu adalah melaksanakan berbagai pelayanan yang meningkatkan berbagai aspek pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota koperasi tersebut. Di sini ada macam-macam koperasi atau juga jenis koperasi. Yang pertama itu koperasi konsumsi. Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya, seperti sembako lah, seperti pulsa dan lain sebagainya. Ya ini, habis ini koperasi jasa atau yang kedua itu koperasi jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Yang ketiga, koperasi produksi. Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu, serta membantu menjual dan memasarkan
hasil produksi tersebut. Ya, jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama itu primer, yaitu koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Yang kedua itu koperasi sekunder, itu koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki kecakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagikan menjadi 3, yakni koperasi pusat, koperasi induk koperasi. Habis ini ada yang koperasi berdasarkan jenis usahanya, yakni koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani pinjamannya. Kedua itu koperasi serba usaha, itu koperasi yang bidangnya usaha bermacam-macam. Yang ketiga, koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari anggota seperti baju, pakaian, bahan makanan, perabot rumah tangga, depan emak-emak. Oke. Yang keempat adalah koperasi produksi. Nah, itu koperasi yang bidangnya membuat barang, memproduksi dan menjual bersama-sama. Yang terakhir adalah jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Jadi ada dibagikan 3, yakni koperasi unit desa, koperasi pegawai Republik Indonesia, dan juga yang terakhir adalah koperasi sekolah. Nah, koperasi unit desa adalah koperasi yang menganggotakan masyarakat pedesaan. Jadi itu khusus orang di pedesaan. Yang kedua itu koperasi pegawai Republik Indonesia. Nah, koperasi ini menganggotakan para pegawai negeri. Yang terakhir adalah koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, juga siswa. Koperasi ini melayani atau menyediakan kebutuhan warga sekolah seperti buku pakaian, buku pelajaran, alat tulis, sama makanan dan lain sebagainya untuk khusus sekolah pokoknya. Ya, itu. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1959. Jadi koperasi ada bermacam-macam, seperti koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi industri, simpan pinjam, perikanan, dan konsumsi. Ada juga teori klasik dari pemakaian, penghasilan atau produksi, dan simpan pinjam. Nah, itu saja. Sekian video kami dari Gigo dan Dava tentang koperasi. Semoga bermanfaat.